saat ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Berkati kami, berkati ibadah kami, berkati jaringan agar kami dapat bersekolah minggu tanpa gangguan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan katakan amin. Adik-adik, kita telah berdoa. Sekarang kita mau mulai lagu pujian kita. Kita akan menyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Ya, tapi adik-adik, sebelum lanjut kita menyanyi, saya mau mengingatkan bahwa adik-adik, Tuhan selalu melihat apa yang adik-adik ingin lakukan ya. Nah, siapa yang di sini adik-adik yang suka kalau tidak diikuti maunya, ngambek sama papa mamanya, menginginkan apa yang orang punya, adik-adik mau juga. Jangan ya adik-adik, tidak boleh. Kalau adik-adik bukan punya itu, tidak boleh adik-adik menginginkan barang punya kakak atau punya adik ya. Adik-adik ya, ya sekarang kita mau menyanyi lagunya Mata Tuhan Melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk membawa persembahan, ya. Nah, adik-adik, kita bawa persembahan ini untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kalau persembahannya sudah ada, mau dikirim lewat, ditransfer lewat rekening yang ada di bawah ini, adik-adik ya. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu untuk persembahan kita. Aku bawa dan berikan persembahanku. Adik-adik, kita telah membawa persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi kelancaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa kami, dengarkan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik duduk yang manis dan mendengar ya, agar apa yang dibawakan oleh Lase Pampa dapat adik-adik dengarkan dengan baik. Mobilnya berjalan.
Si Majiro, pinjam mobilnya dong. Oh, tidak boleh. Aku masih mau pakai mobil ini. Pinjam dong. Tidak boleh. Ini punyaku. Pinjam, berikan padaku. Tidak boleh. Pinjam. Kau ini Tidak boleh. pinjam. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa itu sifat egois atau serakah? Yaitu sifat yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih tanpa peduli perasaan orang lain. Bahkan mereka dapat melakukan cara-cara yang jahat untuk mendapatkannya ya. Dan kalau keinginan mereka tidak dipenuhi, mereka akan marah, ngambek, dan tentunya Tuhan Yesus tidak suka dengan sifat-sifat seperti itu adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja yang sangat egois. Bahkan saking egoisnya, dia tega melukai orang lain untuk mencapai keinginannya. Tapi sebelumnya, langsung bercerita, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa bertemu di sekolah minggu online. Tolong kami Tuhan yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat agar setiap kami dapat mengerti apa yang Lause ceritakan dan dapat kami perbuat di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong juga Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Wah, kebun anggurnya sangat besar dan luas ya adik-adik. Wah, tanaman anggurnya juga subur dan banyak buahnya. Kira-kira ini kebun anggur siapa ya adik-adik? Lihat adik-adik, di sebelah sana juga ada sebuah istana yang sangat megah dan sangat besar. Siapa ya kira-kira ada di dalam sana? Kita cari tahu yuk adik-adik. Ayo kita masuk istana. Ayo adik-adik, kita lihat ada apa ya dengan Raja Ahab. Di istana itu tinggal seorang raja Israel yang bernama Raja Ahab dan ratunya yang bernama Isabel. Raja Ahab setiap hari suka memandang dari atas istana melihat kebun anggur yang sangat luas itu. Sehingga suatu hari Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Ternyata kebun anggur itu milik seorang bapak yang bernama Nabot. Maka keesokan harinya Raja Ahab datang kepada Nabot. Nabat, aku mau membeli kebun anggurmu itu. Atau kalau mau aku akan tukar dengan tanah yang luas yang lebih baik daripada milikmu ini. Tuanku Raja, kebun anggur ini adalah milik pusaka keluargaku, jadi tidak boleh dijual kepada siapapun juga. Akhirnya Raja Ahab sangat marah. Dia kembali ke istananya dengan hati yang sangat kesal karena Nabot tidak mau memenuhi keinginannya. Wah, ternyata Raja Ahab ngambek. Dia hanya kerjanya tidur seharian di tempat tidur dan tidak mau makan. Siapa adik-adik di rumah yang sama seperti Raja Ahab kalau keinginannya tidak dipenuhi? Itu tidak baik ya adik-adik.
sifat seperti itu. Nah, ada yang datang. Ayo kita lihat siapa itu ya adik-adik. Ketika Ratu Isabel mendengar bahwa raja tidak mau makan, maka Ratu Isabel datang untuk menghiburnya. "Ada apa, Baginda Raja? Kenapa wajahmu tampak sedih, kesal, dan tidak mau makan?" Raja Ahab menjelaskan kepada Isabel bahwa Nabot tidak mau memberikan kebun anggurnya kepada raja, sekalipun raja ingin membelinya. "Oh, tenang saja rajaku, serahkan semua kepadaku. Nanti kebun anggur itu pasti akan menjadi milikmu." Apa ya kira-kira rencana Isabel kepada Nabot? Wah, ternyata Isabel merencanakan kejahatan buat Nabot adik-adik. Dia menulis sebuah surat dan mengatakan bahwa Nabot mengutuk dan mengejek raja. Dia juga berkata bahwa Nabot menghina Allah dan raja. Akhirnya Nabot harus dihukum mati adik-adik. Akhirnya Nabot mati dilempari batu oleh orang-orang di kota. Kasihan ya Nabot adik-adik. Akhirnya Ratu Isabel datang kepada Raja Ahab. "Baginda Raja, Nabot sudah mati. Sekarang kebun anggur itu sudah menjadi milik raja. Bangunlah dan ambillah." Maka dengan hati yang sangat senang, Raja Ahab bangun lalu pergi mengambil kebun anggur Nabot itu untuk menjadi miliknya. Nah adik-adik, apakah Tuhan suka apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel? Tentu tidak adik-adik ya. Tuhan melihat dan tahu apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan keinginan mereka. Nah adik-adik, kadangkala kita sama seperti Raja Ahab yang selalu mau keinginan kita untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita akan marah dan itu akan menjadi dosa adik-adik. Kita tidak mau keinginan kita dipakai oleh iblis untuk membuat kita menjadi orang yang egois atau serakah. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang tidak takut akan Tuhan. Kita bisa minta kepada Tuhan adik-adik untuk menjadikan kita anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Karena hanya Dia, Tuhan yang mampu menolong kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa menang dari segala sifat keegoisan kita dan sifat jahat-jahat kita adik-adik. Ingat ya adik-adik, setiap kejahatan atau dosa pasti ada hukumannya. Maka Tuhan mengirim Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab. "Hai Raja Ahab, kamu telah berbuat dosa. Kamu tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan. Kamu telah membunuh Nabot. Karena itu Tuhan akan menghukummu atas apa yang sudah kau lakukan kepada Nabot." Nah adik-adik, bagaimana ya cara Tuhan menghukum Raja Ahab? Dan hukuman apa yang diterima oleh Raja Ahab? Nah, kalian mau tahu kan cerita selanjutnya? Karena itu, tunggu minggu depan adik-adik. Ceritanya bersambung ke minggu depan. Jadi, ingat ya, kalian harus ikuti cerita minggu depan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 7b. "Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Satu kali lagi adik-adik, Amsal 3 ayat 7b. "Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan."
Nah, adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar menjadi anak-anak yang tidak egois dan serakah seperti Raja Ahab. Tuhan yang akan tolong kami, agar setiap kami diberikan hati yang takut akan Tuhan dan mau menyembah hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Halo adik-adik Braestar. Tadi kalian semua sudah dengar cerita firman Tuhan tentang kebun anggur Nabot. Sekarang saatnya Lause akan mengajak kalian untuk membuat aktivitasnya. Aktivitas kita kali ini adalah berbentuk proyek. Nah, kita akan membuat pokok anggur. Pertama-tama, bahan yang kita butuhkan adalah, di sini Lause sudah sediakan 1 lembar karton manila warna hijau yang cukup besar. Dan ada juga karton warna ungu untuk buah anggur. Ada kertas origami hijau, gunting, hektar, penggaris, spidol, lem, selotip bola balik, dan juga tentu pola untuk membuat anggur. Nah, yuk kita sama-sama lihat bagaimana cara membuatnya. Di sini Lause sudah memotong 2 lembar karton warna hijau ini yang lebarnya 7 cm. Lause potong dari pinggir karton warna hijau ini ya. Nah, yang berukuran 7 cm Lause potong ada 2 lembar. Dan yang satunya lebarnya 10 cm. Oke. Dan 3 lembar karton ini kita sisihkan dulu. Sekarang Lause akan membuat buah anggur. Adik-adik bisa menggambar buah anggurnya dengan menggunakan spidol ya. Kita buat sebanyak 5 pada tingkatan pertama. Nah, sekarang kita akan membuat di bawahnya lagi. Sekarang untuk buah anggur, pokok buah anggurnya sudah jadi. Nah, nanti adik-adik bisa buat seperti ini ya. Yang pertama tingkatannya ada 5 buah anggur, kemudian ada 4, 3, 2, 1. Oke, saatnya kita akan menggunting buah anggurnya. Nah, sekarang untuk buah anggurnya, pokok buah anggurnya sudah jadi. Kita akan membuat buah anggurnya. Seperti tadi, dari karton ungu ini kita akan menggunting buah anggur, membuat polanya dulu ya, seperti tadi. Nah, adik-adik bisa buat sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita gunting. Di sini Lause sudah menyediakan beberapa potong guntingan buah anggur yang sudah Lause gunting-gunting seperti ini. Dan jangan lupa adik-adik bisa menyediakan beberapa potongan warna hitam juga ya. Ini buat proyek kita nanti. Nah, cara membuatnya bagaimana? Pada potongan anggur ini, buah anggur ini, di belakangnya kita sudah memberikan selotip buat kita tempel pada pokok anggurnya nanti ya. Nah, sekarang kita akan membuat, kita lihat ya. Di sini Lause akan hektar. Begitu juga dengan sisi kiri dan kanan. Karena nanti ini akan kita pakai menjadi seperti kostum buah anggur.
untuk kostum buah anggur sudah jadi. Sekarang kita akan membuat mahkotanya. Jadi adik-adik, kita akan membuat seperti ini ya, yang nanti akan adik-adik pakai. Untuk mahkotanya, adik-adik bisa ukur sesuai lingkar kepala adik-adik. Kemudian diputar. Jangan lupa di sini bisa kita tuliskan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini bunyinya, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat hafalannya terdapat pada Amsal pasal 3 ayat 7b. Nah, untuk mahkotanya nanti kita hias juga ya. Sekarang kita akan lihat kostum pokok anggurnya. Bagaimana cara membuatnya? Ini nanti akan adik-adik isi dalam setiap hari. Ketika adik-adik sudah menjadi anak yang taat, ketika mama meminta adik-adik untuk berbuat sesuatu dan adik-adik mendengar mama, tidak melawan mama, kalian bisa menempelkan dengan buah anggur yang berwarna ungu. Nah, tatkala mama memberikan kalian permen atau sesuatu, mama bilang cukup satu saja, tapi kalian bilang mama mau lebih, tapi mama bilang tidak, satu saja, dan kalian mendengar, kalian bisa menempelkannya dengan yang warna ungu lagi. Tapi adik-adik, misalnya mama bilang, waktunya tidur, tidak boleh main gadget terus, tapi kita marah, nangis karena gadgetnya diambil sama mama. Wah, kita menempelkan anggur yang berwarna hitam. Artinya kita sudah jadi anak yang egois, tidak taat sama Tuhan. Nah, ketika kita taat dengar-dengaran, kita menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, kita bisa tempel dengan yang berwarna ungu. Jadi proyek kita ini akan kita buat selama 1 minggu. Ya, kita bisa tempel seperti ini. Akan tunggu melihat hasil buah anggur adik-adik, apakah lebih banyak yang warna ungu atau yang warna hitamnya. Nah, Tuhan Yesus pasti senang dengan anak-anak yang menjadi anak yang taat, anak yang menyenangkan hati Tuhan, hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi adik-adik bisa tempel proyek pokok anggur adik-adik ini. Untuk pokok anggurnya sudah selesai, sekarang kita akan menghias daun-daunnya. Kita akan membuat daun dengan cara kertasnya bisa dilipat dua seperti ini, kertas origaminya, kemudian kita gunting ya. Terserah adik-adik mau hias bentuk daunnya seperti apa. Adik-adik bisa gunting bentuk daun, yang adik-adik bisa saja bentuk daunnya seperti apa. Nah, harus gunting seperti ini. Setelah kita menggunting bentuk daun yang banyak, kita akan memberikan hiasan daun. Misalkan waktu menempel daunnya, jangan menempel di kolom yang bentuk anggur ya, supaya waktu kita tempel buah anggurnya, kita bisa menempelnya dengan baik. Nah, untuk buah anggur sudah, sekarang kita akan menghias mahkotanya adik-adik. Adik-adik bisa menggunting daun sebanyak-banyaknya dan kita akan berikan hiasan pada mahkotanya.
saya sudah jadi. Nah, adik-adik, nanti cara pakainya seperti ini ya. Wah, ini mahkotanya, ayat hafalannya yang berbunyi, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal pasal 3 ayat 7b. Dan ini adalah toko anggur adik-adik yang akan menjadi proyek kalian selama 1 minggu. Jadi adik-adik, kalian harus menempelkannya ketika kalian taat, kalian melakukan apa yang Mama Papa minta, dan kalian tidak menjadi anak yang egois. Kalian bisa menempelkan dengan buah anggur yang berwarna ungu. Dan ketika kalian tidak taat, kalian mau menang sendiri atau egois, kalian bisa menempelkannya dengan buah anggur yang berwarna hitam. Jadi nanti adik-adik bisa pakai seperti ini dan foto ke lause-lause kalian. Kumpulkan foto kalian dan lause akan lihat, wah, buah anggur siapa yang paling cantik, yang paling banyak warna ungunya. Oke, selamat berkarya ya adik-adik. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.